Oke, jumpa lagi di Dokar Butut, dokumentasi belajar bukan tutorial. Kali ini kita mau belajar machine learning dan AI ya via Juara GCP dan memanfaatkan free monthly subscription-nya. Jadi kita punya waktu sampai akhir bulan untuk menghabiskan jatah kreditnya gitu ya. Nah, ini kita udah sampai di ini video kelima ya. 1 2 3 4. Oke. Kita menuju ke course selanjutnya untuk dapetin regular batch. Nah, dan yang seperti kita singgung sebelumnya, course itu dia punya lab yang mungkin beririsan dengan course yang udah pernah kita selesaikan. Jadi kalau kita ketemu lagi nih kayak gini kan, Vertex AI Quick Start ini kita udah pernah, jadinya kita skip aja lah. Ini kodenya juga sama kayak SP97. Dan ini video ini apa namanya ya, apa adanya ya. Jadi selama proses belajar ya, kalau kita nggak tahu ya kelihatan nggak taunya gitulah. Tidak perlu ada yang ditutup-tutupi ya. Kebingungan ya kebingungan itu. Ini masih sama enable. Sebetulnya kita udah sempat buka-buka course yang lain ya, yang terkait AI sama machine learning. Cuman kalau dilihat-lihat sih kebanyakan cuman disuruh nonton video doang ya. Jadi kalaupun harus direkam kayaknya enggak. Jadi mungkin saya akan share videonya kebanyakan unlisted ya. Jadi hanya bisa ditonton via Cloud Skills Boost ini. Jadi mungkin saya bikin playlist tersendiri yang untuk bisa dibuka terpisah ya, tanpa harus ikut course-nya gitu. Dan videonya lumayan niat juga bikinnya. Provisioningnya lama sekali ya. Kita bisa nggak bisa di skip juga. Jadi mikir ya, kenapa jadi agak berbeda ya dengan Juara GCP yang tahun lalu. Juara GCP tahun lalu tuh course-nya tuh kebanyakan kita harus benar-benar memahami apa yang dilakukan di dalam lab-nya. Nah, kalau yang sekarang nih kayaknya dia lebih pelit ya, lebih pelit ngasih resource. Karena kalau bikin-bikin kayak gini kan sebenarnya kita makan resource dia ya, dan itu juga harus bayar ya, ada biayanya gitu. Oh, ini terlalu lama nih, kita restart aja.
kemungkinannya ya memang ini di 3 hari terakhir kayak gini biasanya banyak orang yang speedrun ya. Mungkin kita resource-nya rebutan, jadinya lama. Oke, baru kebuka ya. Sebetulnya kita bisa pilih tipe mesin yang speknya lebih tinggi, cuman takutnya malah jadi nggak bisa bikin selesaiin labnya ya. Sambil nunggu ini kita mungkin skimming lab yang setelahnya ya. Ini terlalu lama sih ini. Pertama disuruh bikin cloud storage bucket. Ini mudah lah. Kita udah pernah bikin bucketnya itu dari komen ya, cloud shell ini. Dan lebih mudah. Provisioningnya lama sekali ini.
Objectivesnya yang lab kedua ini jadi dia mau kita pakai Google API untuk eksplorasi tanpa menulis kode. Oke. Kayaknya udah pernah ya ini. Tapi gambarnya lain ini. Kemarin kita kayaknya gambarnya bukan ini. Disuruh upload image-nya ke bucket. Itu doang ya. Ubah permission. Oke, ini yang menarik ya. Kita akan membuat request ke CloudVision API, kata dia. Nah, ini enable API service ini harusnya kita bisa lakukan via command line ya. Coba tadi mana? Ini ada nggak not visual apa tadi namanya? CloudVision. Oke. Jadi pengennya itu ada label detection. Responnya apa nih? Oh, ada anotasi ya. Menarik ya. Jadi kalau di sini itu gambarnya kayak gini, ini adalah mamalia dan apa tadi? Vertebrata. Skornya 0,9 dan 0,97. Topicality itu apa ya? Topicality. Relevansi. Terminal. Oke, kita skip ya. Ini kalau kita turutin dia akan berakhir dengan kita ngerjain contoh yang persis sama dengan yang pernah kita kerjakan di video sebelumnya. Jadi kita skip aja nih. Yang menarik yang tadi ya, tentang CloudVision API. Oke. Cuma 30 menit. Harus kita bisa selesaikan 10 menit.
cuma 3 ya. Create backup harusnya bisa dari sini, cuma kayak lebih lama ya provisioningnya dibandingkan create. Namanya ini aja. Nah, continue, enable public access. Mana akses kontrolnya? Klik create. Ini kita save demo image. Hebat ya, jadi dia nggak perlu klik, tinggal drag and drop. Kocak ya, disuruh override. Astaga, ini kita harus rename ya. Edit access, add the permission for all users. Public all users reader. Oke, save. Jadi nanti gambar ini akan dibaca sama si Cloud Vision API-nya, mungkin gitu ya. And service. Kayaknya bukan di sini ya. Ini udah enable sama ya.
request body field. Mana ya? Nah kan ininya bener ya, res v1 images. Dia harus buka ininya, request item. Type apa, label detection, image source. Ini gs bucketnya tadi di slash demo. Nah ini dong. Hmm. 63 BAD. Kok ribet ya nih. Oke. Jadi kita harus mendapatkan respon yang kurang lebih sama kayak di returnnya ini ya. True. Mantap juga ya. Jadi dia akan membuat label annotation. Nah ini descriptionnya ini M apa ya? Mid. Nggak tahu nih. Mid ini apa? MID ya. Ini rumput. Ya cukup oke ya. Kita next dulu ya. Menarik nih. Lanjut ke klasifikasi image ya. Kita baca sekilas dulu tentang apa ini. Nah, developers with limited machine learning expertise. Kita lah ini ya. Kita akan bikin training yang datanya berasal dari image dengan kualitas yang tinggi. Harapannya kita akan bisa mengenerate prediction dari pre-train model. Pre-train modelnya nanti dapat dari dataset yang kita upload. Ini 1 jam, oke.
pertama kita akan bikin API services library. Cari Cloud Machine Learning. Oh, bukan, namanya Cloud Auto. Bikin apa ini? Ini bikin apa ya? Oh, Google Cloud Storage. Nah, ini kan kayak gini lebih cepat ya daripada harus klik. Upload training. Echo bucket. Oke, jadi kita sudah dikasih bucket yang public ya. Saya disuruh copy. Coba kita buka ya. Isinya apa ya? Oh, ini mungkin jenis awan ya. Hah? Ya nggak sini. Nggak ada view ya. Coba satu lah. Oh ini. Oke. Jadi mungkin kita disuruh bikin pre-train model itu dari awan-awan ini, nanti sebagai ujungnya kita punya gambar awan, terus nanti dia classify ini awannya tuh awan cumulus, cirrus atau cumulonimbus ya gitu mungkin ya. Bikin dataset, kopas dari data.csv ke sini. Oke. Ini ngapain ya? Oh, jadi isi dari data.csv ini itu akan berubah sesuai dengan nama bucket kita. Jadi nama bucket kita ini ya, Quick Lab GCP 04 ya kan, dan seterusnya. Koma sih. Oke. Jadi dia itu ini petnya apa, pet gambarnya apa, terus koma, terus labelnya apa. Ini sampai berapa ini? Gak terlalu banyak juga ya. Kita disuruh bikin Vertex AI set create dataset, tipenya type clouds for dataset name. Single label. Keren ya. Create.
Nah, pilihannya datasetnya mau dari mana kata dia. Import files apa tadi? Browse-nya ini harusnya ya. Data splitnya keren ya. Nggak perlu coding ini. Main drag and drop aja. You will be emailed once processing completes. Artinya nih kita harus nunggu lama. Ini dia bilang nih, kalau kita mau bikin model skala produksi, kita butuh setidaknya 100 image per label. Karena dengan begitu akurasi akan semakin tinggi. Kalau cuma dikit mah pasti dia akan sering salah-salah. Mungkin gitu ya. Menarik. Apa itu human labeling service? Tuh, banyak akses ini. Importnya lama sekali nih. Human labeling service ini mungkin gini ya, dia punya apa? Yang otomatis, tapi ada yang dia manual. Sebenarnya di belakangnya tuh manusia gitu. Service
Google Cloud. Udah nggak ada lagi kayaknya ini. Oke, jadi kita tuh bisa bayar pengklasifikasian image, video, teks itu based on unit kata dia. Jadi kalau 1000 unit itu $35. Sekitar ya 400-500 ribu mungkin ya ini. Segmentation. Kemarin kita ada belajar ya bedanya klasifikasi sama segmentasi itu apa. Jadi 5 detik video aja per 1000 ya. 5000 detik. Kok lama ya nih? Per 5000 detik kita harus bayar 1 juta nih. Datanya ya nggak banyak-banyak juga sebetulnya. Cloud storage. Nah, matchnya udah keluar, harusnya importnya selesai. Oke. Sip. Inspect image. Oke, di browse. Oke. Filter. Mana filter? Wait, enggak ada labelnya ya. Terus mungkin harus di refresh. Nah, betul. Masing-masing tipe awan ini kita punya 20 image. Terlalu sedikit sebetulnya.
Yang agak mirip-mirip itu si cumulus sama cumulonimbus ini ya. Oke, kita lanjut dulu ya. Return to Cloud Shell. Oke. Endpoint. Oke, jadi dari endpoint ini kita nembak terus dapat request, kata dia invalid argument, bener ya. However, there is no input data specified. Ini Cirrus ya. Set input file. Oke. Ini cumulonimbus apa cumulus ya? Coba. Ini Cirrus, benar ya. Tadi Cirrus dan dia bisa berhasil menebak dengan benar. Aduh. Kita ganti input data filenya, lalu kita request lagi ke Cloud Vision API. Apakah dia bisa detect bahwa ini adalah awan cumulonimbus ya? Benar juga ya. Oke. Skip, lanjut. Sambil kita baca, sambil kita start. Mendeteksi label, wajah, dan landmark pakai Cloud Vision API. Bisa digunakan untuk mendeteksi objek, wajah, dan teks dalam image. Sebetulnya nanti dia itu akan sediakan SDK ya, jadi kita nggak akan pakai CRL gitu ya. Create API key. Sebetulnya kemarin kalau kita pakai, wait, ini benar nggak nih? Student 01 CJ. Oke, mana? Sama aja lah, kita bikin dari sini aja ya. Create API key. API key. Kopas close. Sudah, kita ekspor. Duh, API sama dengan
kita disuruh bikin bucket ya. GS gcloud buckets, coba create. Gcloud storage buckets create. Lebih cepat gini ya daripada kita harus masuk ke menunya terus create, pilih-pilih. Kita coba. Oh, dia harus ada bucket URL. Harusnya sama aja ya. Duh, agak lama juga ya. Kita bikin manual aja. Multi region, continue. Apa bedanya uniform sama fine grain? Coba kita baca. Fine grain tuh dia lebih spesifik kayaknya. Jadi kalau misalkan kita punya satu file, dia bilang kan access to individual object specify. Jadi kita bisa punya akses yang berbeda-beda walaupun dia dalam bucket yang sama. Tapi kalau uniform, sekali dia dikasih akses itu kena ke semuanya gitu. Itu asumsi aja ya. Donuts png, kita kasih nama salah pun dia nggak mau ya. Complete, edit access, entry, public, all user, reader, save. Bikin request. Harusnya pakai gcloud comment ya, cuman oke lah. Open editor di mana nih? Jadi kalau ada sebuah image, kita bisa lihat detection ya, entah itu label, entah itu wajah, entah itu landmark. Kita nanti apakah memang secanggih itu ya. Ini kayaknya nggak penting ya kita harus bikin open editor kayak gini.
makan waktu. Harusnya ini ya bisa Vim request, mudah-mudahan nih bisa juga ya. Takutnya kita jadi nggak bisa selesaikan labnya. My bucketnya harus diganti kata dia dengan nama bucket kita tadi ya. Bucketnya tadi nih. Baru kita request ke CloudVision API. Nice. Jadi gambar ini tuh dia deteksinya makanan, banditnya apa ya? Gula halus, resep. Ini salah ya, Angel Wings. Oke, menarik. Web detection. Kita disuruh ubah requestnya jadi web detection. Bedanya apa nih? Sambil kita baca ya. Kayak kita searching image di Google terus kita pengen tahu sebetulnya image ini datangnya dari mana gitu ya. Ternyata ini ada banyak kemiripan. Oke. Ini ada yang mirip ya. Oke. Mana sih? Oke. Jadi kenapa dia ada nyempil description yang sebenarnya nggak ada kaitannya dengan gambarnya gitu. Ini kan gambar mungkin apa ya, ini sayap ayam ya, ayam goreng gitu ya, tapi ada label Vision AI nih. Dia jelasin nih ternyata karena terlalu sering digunakan di lab-lab yang kaitan sama AI akhirnya keluar itu gitu. Many of the orang point to this website. Jaga cloud skill template. Oke. Nah, detection wajah. VPNG. Kita upload. Baru nanti di requestnya harusnya dipanggil ya. Upload file. Harus dibikin public. Akses.
udah nih selfie PNG. Akses save. Kita akan ubah yang tadi ya, requestnya. Jadi landmark detection. Terus type land ini tadi apa, face. Terus kita request. Oh, dia kasih posisinya ya. Jadi mata kiri posisinya di sini dan seterusnya. Oh, ini orang lagi marah. Joy kata dia. Lebih ke senang, very likely. Kalau unlikely itu dia nggak mengarah ke situ. Misalkan dia pakai atribut di kepalanya apa enggak? Kayaknya enggak gitu. Padahal pakai ya. Salah nih berarti. Atau ini data ini harusnya divisualisasikan ya, misalkan dia dikasih boundary box gitu, bounding box, ini muka gitu. Sekarang map PNG. Disuruh upload file. Kita ubah permissionnya. Public, save. Kita ubah requestnya jadi landmark detection. Sebetulnya ini tipe bisa apa aja ya, save aja, tapi takutnya nanti dimarahin ya. Red square benar ya, oke. Cukup oke ya. Skip ya, lanjut kita ke lab berikutnya, lab terakhir ya.
extract, analyze, translate text from images with Cloud Machine Learning API. Objectives sama kayak tadi ya, bikin request ke Vision API. CR, oke. Jadi dari image-nya mau jadiin teks gitu ya. Oke. Skip setupnya sama. Ini komennya apa ya? Kok kayaknya kita butuh belajar komen ya. Gcloud create credentials API key. Ini Gcloud mana nih? Sebelumnya coba Gcloud services API key create. Oke. Kalau diekspor. Nah, ini stringnya kita simpan, export API key. Kalau di sini itu dia nggak centang, ada kemungkinan kita memang harus pakai cara yang dia ini ya, yang muter-muter ini ya. Pilih menu ini, create credential, bla bla bla. Nah ini, Gcloud. Coba ya kita Gcloud create bucket command line. Dia patternnya gini ya, Gcloud, terus ini nama si service-nya, terus kita mau pilih apa, lalu baru actionnya apa gitu. Ini kan Gcloud, coba kita hafalin ya, Gcloud storage ya, buckets create. Kita kasih nama ini. Tadi dia harus ini ya, harus ada hafalan gininya ya, GS protokolnya. Apakah lebih cepat kayak gini daripada kita ke menunya ini ya, buckets. Nah ini kita udah bikin, tapi dengan catatan ini settingannya itu permission. Protection. Parameternya apa nih? Kalau kita mau enable, wait. Public access prevention. Coba ini kita klik. Wih. Masih. Mana ya, kok nggak ada penjelasannya ya? Public access prevention. Public. Nah ini.
Oh, harus ada parameter ini ya. Kita coba buka lagi ya. Wah, ini harus hafal guys. Oops. Min. Oke. No public access prevention. Nggak boleh ya? Oh, nggak boleh. Oke. Harus unik ya. Ini harus disimpan. Sign.jpg. Kita upload ke refresh. Kita upload ke sini. Kita edit aksesnya public. Cek. Udah loh tadi, public all user save. Nah, ini kita jangan open editor ya, terlalu lama. Ya enggak? Kita bikin aja di sini. Pakai Vim. OCR request.json. My bucket name-nya jadi salah ya. Ini ada minusnya. Oke. API key-nya tadi udah ya. Echo API key. Aman. Oke. Hebat juga ya. Dia kasih block type. Oh, ini kayak ini dulu kita pernah coba ya API ini. Jadi kita dulu punya reset ya. Apa itu namanya? Kok reset itu bahasa Indonesia apa sih? Struk. Nah, struk belanja di situ ada nama tokonya. Jadi kita ketahuan dia beli apa, harganya berapa gitu. Oh, ini sama nih, ada bounding box-nya. Dia bahkan per huruf ya. Huruf D ini posisinya di sini. Huruf E satu-satu emang. Atau kita lihat yang ini. Ini block text kata dia. Jago. Oh, kita bikin translation request. Translation main request JSON. Isinya bebas ya.
your text-nya kita isi apa ya, misalkan saya mau ngisi bahasa Jepang ya. Misalkan kita kan mau translate, targetnya Inggris. Bebas aja kan harusnya. Wait, kita jangan pakai ini ya, string ini. Watch a response. Wait, ini harusnya apa ya? Oh, your text here-nya jangan diubah. Kirain ini adalah contoh yang berbeda. Oke. Sorry. Intinya kita jangan terlalu ambil inisiatif. Dia tuh maunya kita running ini translation request. Maafkan salah ya. Translation request the JSON. Wajar, responnya belum. Nah, baru di translate. Kita lihat translation response. Oke, jadi ini dia mendeteksi language-nya itu dari Prancis. Jadi translate jadi targetnya tadi Inggris. Itu doang ya. Nice. Ini apa ini ya? Oh, analyze ini berarti kita punya dokumen tadi ya. Mungkin kita akan dapetin ini. Obama gini itu person gitu. Dia kasih konteksnya ini. Walaupun salience-nya kemarin kita belajar salience tuh artinya tuh priority lah, itu tingkat pentingnya dia di dalam konteks ini tuh berarti kok 0,16 dia kecil ya. Apalagi ini 0,08. Yang kita coba bikin apa, natural language request. Jadi masing-masing API tadi itu
ininya kayaknya beda-beda ya, language Google API. Ini apa tadi, requestnya translation gitu ya. Dan ini satu kali request tuh sebetulnya mungkin bayar ya, karena kita pakai yang free, jadinya ya gratis. Udah nih. Komplit. Dan oke, mungkin itu terkait intro ke machine learning ya. Kita udah belajar tentang klasifikasi image, deteksi label ya, wajah, landmark, sama pakai NLP, natural language processing. Udah ngantuk ini setengah 11. Oke, terima kasih.